Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Qala al-kabiratu tsaminah huququl walidaini. Dosa besar yang ke-8 dalam kitab Al-Kabair 70 dosa besar, bab ke-8 adalah durhaka terhadap dua orang tua. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, perlu diketahui juga selain orang tua, tadi bisa ditulis dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi menyebutkan orang tua itu ada 3. Ya, orang tua itu ada berapa? Ada 3. Jadi selain orang tua, satu orang tua yang melahirkan kita, orang tua kita sendiri, ayah dan ibu kita. Yang kedua, orang tua dari istri kita atau orang tua dari pasangan kita. Ini juga termasuk orang tua kita juga. Jadi nanti kalau durhaka terhadap mereka juga termasuk dosa besar. Dan yang ketiga adalah orang tua yang menghantarkan kita menuju ke akhirat, yaitu guru kita. Ini juga sama orang tua. Jadi nanti kalau ada orang yang durhaka, membangkang, tidak patuh, atau berbuat dosa terhadap gurunya juga sama, termasuk perbuatan dosa besar. Tapi di sini dalam semua kajian ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan pada orang tua yang kandung kita, yaitu ayah dan ibu kita. Jadi yang ke-8 dosa besar adalah durhaka terhadap dua orang tua. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Allah telah memutuskan, alla ta'budu illa iyyah, kalian tidak boleh menyembah kepada siapapun kecuali kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini, dan Allah juga putuskan wabil walidaini terhadap dua orang tua. Itu tadi termasuknya orang tua dari pasangan kita dan guru kita. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian. Ay birran bihima wa syafaqatan wa 'atfan 'alaihima. Berbuat baik kepada mereka berdua, wa syafaqatan wa 'atfan, lembut. Jangan kalau sama temen nongkrong, ngopi, ngudut enak, tapi kalau sama orang tua ketusnya luar biasa. Ini banyak yang terjadi. Sampai disebutkan oleh baginda Nabi, salah satu kalau ada 15 perkara, kalau ada 15 perkara sudah dilakukan umatku, maka halal bala bagi umatku. Di antaranya adalah itu. Yang pertama kata Rasulullah SAW, di antaranya adalah apa? Patuh terhadap istri, durhaka terhadap orang tua. Radhiyallahu anhu, yang dulu satu-satunya anak dari ibundanya, pada saat beliau menjadi anak satu-satunya, berbaktinya luar biasa. Ibunya setiap hari di nomor satukan, karena tidak ada lagi yang nomor satu. Tapi begitu menjadi beliau menikah dengan seorang perempuan, nah ini sudah mulai terbagi. Sekali saja dia membuat kesalahan yang membuat ibunya tidak ridho. Kalau udah ibunya udah nggak ridho, orang tuanya nggak ridho, bapaknya juga masih ada, karena waktu itu udah nggak ada bapaknya. Seandainya sekali dia melakukan perbuatan yang membuat ibunya tidak ridho, bayangin pada di akhir hidupnya, sakaratul maut, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuman sekali, karena ketukar ngasih perkara yang biasanya harusnya ibunya yang terbaik, akan tetapi dikasih istrinya yang terbaik, maka menjadi sebuah malapetaka. Maka baginda Nabi pernah bersabda, waktu itu beliau naik mimbarnya Rasulullah ada 3 trap, ada 3 tangga. Tiba-tiba malaikat Jibril datang mendatangi beliau. Muhammad, katakan amin, cepat bilang amin.
Satu, ini karena malaikat Jibril yang berdoa, bukan malaikat yang lainnya. Kalau malaikat-malaikat yang nggak viral, nggak terkenal, mungkin nggak hebat. Tapi kalau ini malaikat Jibril, bahkan penamaannya sudah disendirikan. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat pada malam Qadar, Lailatul Qadar, semuanya turun ke bumi. Warruhu, termasuknya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat yang selalu menemani baginda Nabi, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha pun ketika dipaksa oleh baginda Nabi untuk masuk menemui Allah, yang sebenarnya malaikat Jibril tidak mampu, sudah mengatakan aku tidak mampu untuk masuk ke dalam wilayah ini. Tapi ketika Rasulullah minta Jibril temani aku, jangan tinggalkan aku, beliau ikut. Akan tetapi pada saat ikut, benar saja malaikat Jibril nggak kuat, pingsan. Ini yang berdoa malaikat Jibril pada saat Rasulullah naik tangga. Katakan amin Muhammad, barang siapa yang mendengar namamu disebut akan tetapi dia tidak bersolawat, maka dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah katakan amin. Sahabat-sahabat bingung, tiba-tiba Nabi mengatakan amin. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau ada orang anak yang menemui orang tuanya, satu atau dua-duanya, tua renta, kok sampai dia nggak masuk surga? Kalau ada orang anak yang menemui orang tuanya sampai tua renta, kok dia nggak bisa masuk surga? Maka dia termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan lagi amin. Sahabat nggak melihat, nggak dengar apa yang didoakan oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, maka merugilah, sangat merugilah orang yang keluar dari bulan Ramadan akan tetapi dosa-dosanya tidak atau belum diampuni semuanya. Sangat rugi, maka orang tersebut dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah katakan amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini orang tua. Wabil walidaini ihsana, dengan baik, ya, dengan baik berbuat baik kepada, lembut sama mereka, atfan alaihima, lembut kalau sama mereka. Emang kalau orang tua kalau udah tua kembali seperti yang di surat Yasin, kalau sudah dituakan dia akan dikembalikan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil tapi udah tua, sensitifnya tambah. Iya, sensitifnya tambah. Pengen diperhatiin, pengen diapa-apain. Ini kalau ada anak yang nggak bisa menyenangkan orang tuanya yang sudah tua renta, sampai kok orang tuanya sampai, apalagi kadang-kadang kita ngomong sama orang tua kita, ini termasuknya sama mertua, termasuknya sama guru. Kita ngomong kadang-kadang nggak sadar bahwasanya omongan kita ini kadang-kadang menyakiti orang tua kita. Ini hati-hati seperti yang dilakukan oleh sahabat yang melihat Nabi, tapi ketika orang tuanya, ibunya tidak ridha, akhir hayatnya nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, yang bukti bahwasanya dia akan menjadi orang yang husnul khatimah. Man qala fi akhir hayati, orang yang berkata di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka wajib atau pasti dia masuk ke dalam surga. Nggak bisa dia mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Setiap disuruh mengatakan la ilaha illallah, nggak kuat sampai begitu. Maka berbuat lembut sama orang tua. Jangan sama orang lain. Luar biasa. Ibu kita, orang tua kita, ayah kita nih, kelihatannya begitu-begitu aja. Pulang pergi pagi, tak pulang malam, kelihatannya begitu. Tapi ayah orang yang selalu memikirkan bagaimana anaknya bisa sekolah. Kayak apa semua rezeki, kadang-kadang sampai khilaf, yang nggak halal pun diambil buat nyenengin anak. Ini orang tua, laki biasanya begitu. Iya, maka kalau ada anak, itu kata Rasulullah yang kedua, takut sama istrinya, berani sama ibunya. Perhatian dengan temannya, cuek dengan ayahnya. Ini kalau ada anak, kok cuek, apalagi orang tuanya udah tua renta, udah putih, udah ubanan, udah nggak kuat kerja, sampai kok minta. Kalau ada orang tua kok minta, ini luar biasa. Ini sangat perbuatan yang tidak benar.